Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita siapkan hati kita akan kembali belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari, untuk waktu yang Tuhan masih berikan. Kami boleh hidup, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon Tuhan yang terus memproses hidup kami, membentuk hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami siapkan hati kami akan belajar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan saya ambil dari Matius 6 ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa menyendiri dalam ruang yang tertutup adalah sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, termasuk kepada saya dan saudara semua. Ini adalah penting dan sangat bermanfaat untuk membangun, meningkatkan kualitas hati kita. Tatkala orang berupaya mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka ia harus menarik diri dari keramaian dan menyendiri dengan Allah. Bukankah Tuhan Yesus telah memberi contoh akan hal ini? Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, kemudian dia menarik diri untuk berdoa seorang diri. Kita juga melihat dalam perjanjian lama kisah Yakub ketika dia bergumul dengan Allah, dikatakan lalu tinggallah Yakub seorang diri. Tatkala ia memutuskan untuk berperkara dengan Allah, ia mengirim semua teman seperjalanannya untuk pergi, tinggal dia dengan Allah. Berbeda dengan orang-orang munafik, ia menunjukkan gairah yang lebih besar ketika memamerkan kemampuan agamanya saat bertugas di muka umum. Sebaliknya ketika mereka ini sendirian dengan Allah, mereka terlihat begitu sembrono dan dangkal sekali. Saudara, bukankah anak-anak kita ketika dia sendirian dengan saudara sebagai orang tuanya, itu adalah waktu yang paling memampukan mereka untuk mencurahkan isi hatinya kepada saudara. Ya, anak saya biasanya lebih banyak ke mamanya. Ya, ketika sendirian dia curhat kepada mamanya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya paling mampu mencurahkan isi hati kita kepada Allah di hadiratnya saat kita sendirian. Kita bisa menyatakan isi hati kita yang terdalam dengan penuh perasaan kepadanya. Ini adalah cara paling intim untuk bersekutu dengan Allah dan meningkatkan kualitas relasi kita dengan Allah. Saudara masih ingat bahwa inti dari kekristenan adalah relasi dengan Allah. Ketika saudara sendirian di tempat pribadi saudara tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada orang lain, ini adalah waktu sepenuhnya saudara sedang bersantai dengan Allah, menikmati Allah dalam kebebasan seorang anak kepada bapaknya. Apakah saudara sekarang masih ingin melakukan hal ini? Ini adalah sesuatu yang dapat memberikan rasa paling bebas tanpa gangguan untuk mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Pengalaman termanis para orang kudus adalah tatkala mereka sendirian bersama dengan Allah. Bila kita jarang mencari Allah, kita akan kehilangan vitalitas jiwa kita. Kita seperti mengharapkan tuaian tanpa menabur. Kita mengharapkan panen tanpa menabur, mengharapkan anugerah hidup tanpa mencari Allah. Bukankah semua problem iman seseorang itu diawali dengan mengeluarkan Allah dari ruang pribadinya, lalu dari keluarganya, lalu dari pelayanannya,
dan kemudian dari organisasi gerejanya. Jika saudara meniadakan saat doa pribadi di tempat yang hanya ada saudara dengan Allah, maka dosa-dosa besar akan segera mengikuti saudara. Seseorang acap kali bersama Allah, yang terus bersama dengan Allah, membina relasi dengan Allah, tidak akan berani melecehkan Allah seenaknya, seperti yang dilakukan beberapa orang di luar sana. Mari saudara, jangan lupakan Allah, berilah Allah waktu dan hati saudara secara eksklusif dengan limpah. Mari kita terus menjadi orang-orang yang tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami berdoa, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh merindukan, menginginkan untuk memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami orang yang berdosa ini, supaya Tuhan memberikan kami kemampuan disiplin rohani. Kami sungguh-sungguh mengharapkan ada waktu yang khusus supaya kami dapat mencurahkan isi hati kami kepada Engkau, Bapa kami, Bapa yang maha kudus, maha mengasihi kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.